and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll dive all night to keep her warm in time. It's frozen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau perjalanan ke Arab Saudi. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan kembali buat melaksanakan ibadah umroh. Dan ini kita perjalanan menuju ke bandara. Masih dini hari banget, karena sebenarnya pesawatnya masih jam 8, tapi kita harus kumpul di bandara jam 5 pagi. Jadi kita sholat subuhnya di bandara Juandanya. Dan ini kita baru aja nyampe di bandara. Ini mataku, ini mataku. Mohon paspornya disiapkan. Mohon paspornya disiapkan. Saya akan menjelaskan isi dari paspor tersebut. Where should we run to? We got the road in our hands, so we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang sekitar 10 jam, hampir 11 jam, akhirnya kita sampai juga di kota Madinah, tepatnya di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi setelah turun dari pesawat kita langsung diarahkan buat naik ke electric busnya. Di situ kita diantarkan sampai mendekati ke keluar bandaranya gitu guys. Soalnya kalau jalan juga lumayan jauh. Dan ini fasilitasnya top banget sih. Setelah proses imigrasi selesai, kita langsung diarahin keluar buat ke bisnya karena kita bakal menuju ke hotel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberi kita kesehatan dan Allah juga memberi pertolongan kepada kita semua sehingga Bapak Ibu bisa sampai ke tanah kota Madinah ini dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum fi madinati rasul. Selamat datang di kota Madinah, kota Rasulullah ya. Ini mau masuk ke Raudhah ya. Kita harus antri dulu. Sebenarnya kita sampai di Madinah itu hari Rabu, dan hari Kamis, Jumat kita udah ibadah mandiri dan sebelumnya sudah bersama-sama ke Raudhah. Dan ini pada hari Sabtu paginya kita ada jadwal city tour mengelilingi kota Madinah. Ini sebelah kanan kita ini yang disebut dengan Masjid Ijabah Bapak Ibu, di mana dulu Rasulullah pernah sholat di tempat ini dan berdoa 3 hal. Pertama, mohon agar umatnya diselamatkan dari banjir bandang.
Yang kedua, mohon agar umatnya diselamatkan dari kelaparan. Nah, yang dua ini Bapak Ibu diterima oleh Allah, dan bahasa Arabnya itu ijabah. Makanya dibangun sebuah masjid diberi nama dengan Masjid Ijabah. Di sini juga kita mampir ke Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini ngapain sih? Kita di sini sholat 2 rakaat sunnah. Sholatnya bebas, tapi yang pertama kita sholat tahiyatul masjid. Jadi bingung ini mau beli. 35. 60 Jauh di depan sana, di atas bukit, itulah Istana Raja yang ada di kota Madinah, yang mana nanti menurut sejarahnya Dajjal laknatullah akan muncul dari tempat itu, dikarenakan itu di luar tanah haram. Makanya orang Arab juga bilang itu Istana Dajjal. Selanjutnya kita juga ziarah ke Jabal Uhud, yaitu tempat sejarah terjadinya perang Uhud. Perang antara kaum muslim dengan kaum Quraisy, di mana kala itu harusnya kaum muslimin menang, namun para pasukan pemanah yang tidak taat pada perintah Rasul, yaitu turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang yang padahal telah dilarang turun oleh Rasulullah. Dan ternyata benar, beberapa pasukan kaum Quraisy masih menunggu dan ada di balik bukit, menyebabkan pasukan yang kaum muslimin yang turun saat itu tidak siap saat ada serangan tersebut, sehingga menyebabkan wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah, dan Rasulullah saat itu juga mengalami cedera yang sangat parah. Nah, Jabal Uhud ini menjadi salah satu tujuan saat Siti tur Madinah karena tempat ini menjadi saksi sekaligus makam bagi syuhada Uhud. Di sini kita hanya ziarah mendoakan pejuang muslimin yang dulu gugur saat perang, dan di sini kita cuma sekedar foto-foto sebentar aja karena kita mengejar waktu duhur buat bisa sholat di Masjid Nabawi. Dan ini keesokan paginya kita ada jadwal kembali buat berkunjung ke tempat-tempat bersejarah bagi umat Islam. Di sini kita cuma jalan kaki aja, nggak naik bis karena ini tempat yang kita kunjungi dekat dengan atau bersebelahan sama Masjid Nabawi. Karena tempatnya itu ada di sekitar sebelahnya Masjid Nabawi gitu guys. Masya Allah, burung darahnya banyak banget di sini, dan ini tuh bagus banget sih kalau buat foto dan mengabadikan momen tentunya. Dan ini sampai di tujuan pertama kita, yaitu Sukaifat Bani Sa'idah, tempat di mana berkumpulnya kaum muslimin untuk bermusyawarah. Letaknya dekat dengan Masjid Nabawi, dan pada zaman Nabi Muhammad dulu ketika beliau wafat, kaum Ansor dan kaum Muhajirin berunding untuk menentukan pemimpin selanjutnya. Dan fun fact guys, aku juga baru tahu ternyata dalam Islam tidak boleh ada istilah kekosongan jabatan, sehingga ketika pemimpin wafat harus segera ada penggantinya. Tujuannya supaya umat atau rakyat tidak terpecah belah karena tiadanya pemimpin. Nah, saat itu dari kaum Ansor menunjuk Sa'ad bin Ubadah dan kaum Muhajirin menunjuk Umar bin Khattab. Namun setelah banyak pendapat, akhirnya yang menjadi khalifah untuk menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar, karena diyakini bahwa Abu Bakar merupakan keluarga sekaligus sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Halo, ini sekarang lagi ada di Masjid Nabawi. Ini bagus banget nih, seperti ini teman-teman.
Kita ada kegiatan apa nih sekarang? Kita ada tour mengelilingi kota Madinah. Teman-teman, nanti ini Tepani rencananya akan digusur semua untuk perluasan masjid. Nah, ya begitulah di tanah suci ya. Nanti tidak ada kalimat eman, tidak ada. Oke. Semuanya kalau untuk perluasan masjid semuanya digusur. Hotel-hotel mewah pun digusur. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita menuju ke Masjid Al-Ghamamah. Jadi Al-Ghamamah ini artinya awan. Disebut demikian karena dulu ketika zaman Rasulullah terjadi masa paceklik yang lumayan panjang. Hingga akhirnya Rasulullah beserta kaumnya melaksanakan sholat untuk meminta hujan di tempat ini. Tentu dulunya ini belum masjid ya teman-teman, dulu masih tanah lapang. Dan seusai sholat, beliau berdakwah, yang tidak lama berkumpullah awan di atas beliau. Dan Masya Allah hujan pun akhirnya turun. Di sekitar masjid ini masih banyak juga masjid-masjid lainnya. Di antaranya ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya. Dan fun fact lagi, ternyata untuk mengenang dan mengingat perjuangan khalifah-khalifah dulu, dibangunlah masjid sebagai simbolnya. Karena di sini nggak ada monumen berupa patung kayak yang di Indonesia itu loh guys. Alasannya tentu karena Islam itu melarang adanya patung, karena sejatinya ketika membuat patung, kita nanti di akhirat bakalan dimintai pertanggungjawaban tentang nyawa dari patung tersebut. Ini kita mampir ke sebelahnya hotel buat beli burger dan kebab. Karena kebiasaan kita di Indonesia yang suka makan burger dan kebab, kita juga dipertemukan, didekatkan oleh kebab dan burger. Dan ini harganya 10 rial guys di sini, tapi dapatnya besar banget. Mungkin kalau 10 rial dirupiahkan bisa 40.000 lebih ya guys per ininya, per produknya. Tapi ini banyak banget porsinya, kayak porsinya itu double triple gitu. Jadi kayak kalau buat satu orang kenyang sih. حسب الكيس كمان انا اقول لك اشتري 70 حسب الكيس هي عادي اهلا صباح النور السرور بطل ايوه لما بولاريا مربيه يا لما مربيه Dan ya Allah, nggak kerasa ini hari terakhir kita di Madinah, karena sebentar lagi kita bakalan menuju ke Mekah buat melaksanakan ibadah intinya, yaitu ibadah umroh. Dan ini kita di Masjid Nabawi buat melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur kita langsung makan siang dan lanjut ke Masjid Bir Ali buat ambil mikotnya. Nah jadi guys, buat ambil mikot itu tempatnya sudah ditentukan. Dan bagi pelaku perjalanan yang datangnya dari Madinah, kita wajib ambil mikotnya atau niatnya di Masjid Bir Ali. Bapak Ibu yang musafirah tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, sehat semua lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi kita kesehatan dan semoga nikmat sehat ini senantiasa selalu menyertai kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah khususnya nanti di kota Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah tidak ada yang ketinggalan di hotel. Ya Aziz, Ya Wahhar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah setelah sekitar 7 jam perjalanan, kita akhirnya sampai juga di kota Mekah. Di sini kita langsung menuju ke hotelnya buat
makan malam. Setelah makan malam, kita diperbolehkan buat ke kamarnya masing-masing untuk meletakkan barangnya, dan juga kita bisa buang air besar atau kecil, tapi tentu kita nggak boleh melanggar larangan-larangan umroh. Selanjutnya kita kumpul kembali dan melaksanakan serangkaian ibadah umroh. Nah, setelah rangkaian umroh selesai hingga tahallul, maka larangan-larangan tersebut tidak berlaku lagi. Dan setelah itu kita juga diperkenankan untuk ibadah mandiri di hari selanjutnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semua, sehat nggih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah pada sarapan semua? Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita akan melaksanakan city tour di kota Mekah, dan insyaallah. Nah, untuk hari ini kita ada jadwal buat city tour atau mengelilingi kota Mekah. Di sini kita akan ditunjukkan ke berbagai tempat bersejarah bagi umat Islam. Selain itu, kita juga ditunjukkan tempat-tempat pada saat prosesi ibadah haji. Selanjutnya, kita juga akan mengambil niat di Masjid Tan'im untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Nah, yang pertama ini ada Jabal Sur, yaitu gua tempat berlindungnya Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraisy. Nah, tempat kedua ini ada Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya untuk wukuf di padang Arafah ini mulai dari tergelincir matahari, tapi bagi yang sakit ya, setelah dari tergelincir matahari itu paling 1-2 jam sudah pergi meninggalkan padang Arafah menuju ke rumah sakit lagi. Tapi untuk yang sehat sampai tenggelam matahari, sampai maghrib, zuhur sampai maghrib, mereka harus berada di kawasan padang Arafah ini untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu adalah berdiam diri, Bapak Ibu. Jadi nanti, jadi mereka itu melontar secara menggebu-gebu bernafsu, bahkan mereka batunya kadang besar, akhirnya pantulannya itu kena dengan orang lain. Itu saking semangatnya, itu nggak boleh sebenarnya. Melontarnya secara pelan. Di sebelah kiri yang ada 5 lantai, itulah di dalam sana Jumratul Ula, Usta, dan Aqabah. Sebelah kiri di dalam sana ada Jumratul Ula, Usta, dan Aqabah. Nah, ada 5 tingkat, dasar 1-2. Kalau kita biasanya Indonesia lantai 3, ada eskalator khusus. Travel plus di situ, Bapak Ibu. Reguler, sampean kalau ikut pemerintah, tendanya di balik gunung di sebelah kanan melalui terowongan Mina yang dulu pernah makan korban sekitar tahun 92, sekitar 62 jemaah yang meninggal dunia di waktu tragedi terowongan Mina. Nah, ini beberapa hari setelahnya kita nyempetin waktu buat ke Al-Baik. Nah, Al-Baik itu kayak semacam pelopornya fried chicken di Arab Saudi gitulah ya. Jadi ini lumayan juga antri, tapi nggak lama-lama banget sih. Soalnya di sini tuh cuma buat take away dan nggak bisa makan di situ, khusus yang restoran ini. Kue kurma. 1, 2, 3. Ini ada Nugget. 4, 5, 6, 7, 8.
Mana gede lumayan. يعني لا ما انا هكلمك تاني. Mẹ sắp trên lực đó. Hai guys, kita mau mengambil mikot buat umroh ketiga. Dan kayaknya setelah ambil mikot aku nggak bakalan record karena udah kita fokus ke ibadah dan lumayan memakan waktu dan tenaga ya guys. Cuman di sini kita habis sholat subuh, sebelumnya kita udah tawaf wada, jadi kita sudah selesai perpisahan sementara. Insya Allah semoga kita bisa kembali lagi ke sini. Amin. Masya Allah. Baik. Dan ya Allah, nggak kerasa ini ternyata adalah hari terakhir kita di kota Mekah. Jadi ini kita persiapan mau check out hotel. Tetapi setelah check out hotel, kita juga masih ada mengunjungi beberapa tempat lainnya sebelum kita ke bandara. Oke, haji zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti ini museum panaliyat. Ini tanah sama jerami, campur air, batu bata. Zaman dulu tidak ada semen. Faham? Fahim tu? Fahimna. Alhamdulillah. Dukkan. Ya, dukkan. Kalau di Indonesia dukkan itu minuman seger. Pinggir pantai lagi. Ini warung kopi, kopi shop. Ya, warung kopi. Starbucks. Ya. Starbucks sekarang, zaman dulu sama ini ya. Bahasa Arab. Shafira Group. Shafira Group. Nah, setelah kita mengunjungi Museum Al-Maudi, kita tadi juga udah sempat mampir di pusat oleh-oleh di Balat, dan setelahnya kita makan siang di Wong Solo. Tentu ini makanannya Indonesia banget. Masya Allah, setelah melewati perjalanan panjang kembali, akhirnya kita sampai juga di tanah air kita. So guys, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every